Ya, judul khotbah saya adalah Merdeka karena beriman kepada Allah. Saya akan baca dari Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, sekali lagi saya bacakan. Iya, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahkan Bella mungkin teman-teman yang biasa juga bisa dinaikkan saja, ya, supaya mereka bisa fokus dengar firman. Iya, jadi sekali lagi saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena beriman kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan ada satu ciri dari orang-orang percaya, orang-orang besar, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, yang mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami mujizat-mujizat. Ciri mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka belajar untuk percaya, ya, belajar untuk percaya, ya, ya, amin, ya, Saudari Lydia. Mereka belajar untuk beriman kepada Tuhan dan mereka melihat hal-hal yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bahkan orang-orang yang dapat dikatakan tidak berpendidikan. Mereka seperti Petrus, ya, dikatakan Petrus tidak mempunyai pendidikan, ya. Baik, Petrus hanya dapat dikatakan kalau sekarang cuma sekolah SD. Tapi Petrus dengan iman dia dapat berkata kepada orang lumpuh itu, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Ya, iman akan mengerjakan hal-hal yang besar bagi hidup kita. Iman merubah diri kita. Iman membuat kita melihat hal-hal yang luar biasa. Shalom, ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah Ibu Odiora dari Kupang, Tuhan berkati. Jadi iman itu, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata bahwa iman itu adalah bahan bakarnya mujizat. Kalau saudara ingin lihat mujizat atas hidupmu, mujizat atas keluargamu, mujizat atas anak-anakmu, mujizat atas pekerjaanmu, bisnismu, kuncinya adalah iman. Ya, saya dengar ada di Ambon dulu ada seorang namanya Bapak Temi Solisa, ada kuburnya. Ya, dia terkenal sebagai orang beriman. Tahukah saudara bahwa dia buta huruf? Dia sampai mati tidak tahu baca. Tapi dia menjadi orang yang melakukan mujizat-mujizat. Dia berkhotbah di mana-mana. Dia bahkan memberikan seminar kepada para pendeta sidang jemaat Allah. Ya, dia seorang yang dari suku primitif, ya, dari betul-betul primitif yang tidak tahu teknologi, tidak tahu kebenaran. Itu tahun 80-an. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Nah, iman ini sangat penting. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, setiap orang yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu sebabnya saudara di room ini, saudara-saudara yang ada di room ini, saya mau katakan, saudara jangan hanya ikut ibadah, ya, saudara hanya ya ikut ibadah, tapi saudara harus mulai bertumbuh, mulai belajar, mulai melatih otot iman saudara dari hal-hal yang sederhana dalam hidup saudara, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Saudara harus mulai belajar untuk melatih otot iman. Kenapa? Karena Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus memperingatkan kita bahwa di akhir zaman itu iman itu bisa hilang. Bahkan Yesus sepertinya meragukan, ya. Itu sebabnya dalam Lukas 18 ayat 8 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Maksudnya Bapa. Nah, tapi Yesus melanjutkan begini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman
itu sangat penting dalam hidup kita, sehingga Yesus memperingatkan kita, apakah waktu dia datang dia dapati iman di dalam diri kita. Kita masih percaya enggak? Tetapi itu harus terus dilatih. Saya dan saudara harus terus melatih iman kita. Mungkin engkau begitu sederhana, begitu terbatas, tetapi kalau engkau punya iman, engkau akan lihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupmu, betapa ajaibnya Tuhan, betapa herannya Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Saya mendengar khotbah dari Ibu Debbie Basir, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, satu waktu dia mau kredit rumah, dia mau ambil kredit untuk rumah, dan waktu dia konsultasi dengan pegawai bank berkata, "Ibu, apakah ibu punya slip gaji? Ya, apakah ibu punya slip gaji?" Dan Ibu Debbie Basir bilang, "Wah, saya tidak punya slip gaji, ya. Gaji saya datang dari surga. Saya hanya beriman bahwa, ya, beriman bahwa Tuhan akan berikan saya berkat untuk saya bayar cicilan." Ya, dia mau kredit rumah. Dan orang itu berkata, "Wah, ibu tidak bisa kalau ibu tidak punya slip gaji, karena pimpinan bank kami tidak beriman. Ibu beriman untuk bisa bayar, tapi pimpinan saya tidak beriman." Ya, dan Ibu Dewi berkata, "Oh, kalau begitu saya percaya, saya ini diberkati oleh Tuhan, gaji saya dari surga." Dan dia bilang, "Wah, ibu tidak bisa." Ya, dan saya waktu dengar itu saya sedikit lucu, bikin lucu, saudara-saudara. Saya pikir begini, ya mungkin pegawai itu akan berkata, "Kalau begitu ibu ambil kredit di surga saja, silakan ibu pergi ke surga." Nah, kadang-kadang kita melihat hidup ini seperti itu. Tapi dalam kesaksian Ibu Debbie Basir, dia tidak bisa kredit, tapi Tuhan berkati dia. Bahkan Tuhan, orang memberikan dia sebuah rumah, saudara, rumah yang besar, rumah yang kalau dia kredit itu tidak bisa. Tapi tidak ada yang mustahil. Ya, Koyudi, tidak apa-apa, Tuhan berkati. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita punya iman, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita rindukan, kita impikan. Mungkin secara manusia itu mustahil, tapi di hadapan Tuhan itu mungkin. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan dengan iman. Saya berharap, saya berdoa, saya mendorong saudara di room ini, saudara terus bertumbuh dan beriman, mulai beriman hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Tujuannya apa? Supaya hidup kita jadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita tidak sia-sia, hidup kita akan diingat orang sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang melakukan hal-hal yang dahsyat. Sekalipun engkau orang yang sederhana, sekalipun engkau orang yang mungkin menurut penilaian manusia, menurut standar manusia, engkau tidak punya apa-apa, tapi kalau engkau beriman kepada Tuhan, engkau akan lihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Yang pertama, merdeka karena beriman kepada Allah sekalipun imanmu sangat kecil. Ya, sekalipun imanmu sangat kecil. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, di sini Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah di tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Saudara, kalau perhatikan konteks dari ayat, maksudnya ayat sebelum, dengan jelas dikatakan bahwa ada orang yang membawa orang yang sedang, anak yang sedang kerasukan setan, tapi murid-murid tidak bisa. Dan Yesus menegur mereka. Mereka bertanya kepada Yesus, "Kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Ya, kenapa kami tidak bisa ya, tidak apa-apa pastor, ya. Kenapa kami tidak bisa mengusir setan dari anak ini?" Yesus berkata bahwa karena kamu kurang percaya, karena kamu tidak percaya. Karena apa? Yesus berkata, karena sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Tadi malam Pastor Bastian sudah tunjukkan kepada kita biji sesawi. Saya pernah dengar cerita
saya pernah cerita di sini juga, seingat saya, ya, yaitu pada tahun-tahun dulu pendeta David Yonggi Cho di Korea punya gereja terbesar di dunia. Dia pergi ke Israel dan dia dapatkan biji sesawi. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa biji sesawi itu bukan sayur sawi ya. Sesawi itu bisa, nanti saya akan jelaskan nanti. Tetapi intinya begini, saudara-saudara, pendeta David Yonggi Cho, ya, dia pulang dari Israel, dia bawa biji sesawi dan dia ambil satu biji, dia taruh di depan mimbar dan dia minta semua jemaat untuk maju untuk lihat. Nah, ada seorang nenek yang matanya sudah kabur karena dia mau lihat betul-betul mana itu biji sesawi. Dia terlalu dekat dan dia bernapas dan biji itu terbang, biji sesawi terbang dan tidak tahu di mana. Saking kecilnya. Nah, Tuhan mau supaya kita belajar bahwa sekalipun iman kita kecil, seperti biji sesawi. Ya, tadi malam kan Pastor Bastian ada bawa di plastik ya, jadi agak besar, ada agak banyak maksud saya. Tetapi biji sesawi itu kecil, ya, sesuatu yang kecil. Tetapi dengan jelas, kalaupun kita punya iman yang kecil, ya, saya coba untuk cari Bapak Ibu Saudara-saudara, sesawi itu berasal dari bahasa Ibrani sinape. Sinape itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah tanaman bumbu. Dalam penjelasan ya di bahasa Yunaninya, itu adalah tanaman bumbu yang dianggap paling kecil. Jadi sudah tanaman ya, namun tanaman itu di negara-negara timur ya tumbuh dari biji yang sangat kecil. Dia bisa mencapai 10 kaki atau 3 meter lebih ya. Nah, itu sebabnya seringkali di Alkitab pun itu diibaratkan biji sesawi itu benda yang sangat kecil ya, tetapi dia bisa tumbuh dari sangat kecil sampai 3 meter. Itu sebabnya di bagian lain dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata burung-burung duduk ya di dahannya ya. Nah, itu adalah biji sesawi. Tapi Yesus berkata bahwa kalau engkau pun hanya memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung itu berpindahlah ya, gunung itu pindah tempat, gunung itu akan pindah. Saudara bisa berkata dia pindah ke sana atau pindah ke sini, dia akan pindah. Nah, itu adalah iman ya. Nah, saya kemudian coba untuk meneliti, kan sudah beberapa kali sih saya jelaskan. Kata iman itu berasal dari kata pistis atau pisteo. Nah, di dalam bagian ini digunakan kata pistis. Pistis itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja iman, bukan saja percaya, tapi pistis itu adalah bukti. Bukti. Ya, pistis itu adalah bukti. Itu sebabnya dalam Ibrani 11 ayat 1 penulis Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita contohnya, kita beriman sebuah mobil. Saya beriman sebuah mobil. Buktinya belum ada. Buktinya belum ada. Misalnya saya belum punya mobil yang saya imani, tetapi iman saya itu adalah bukti ya, bukti dari sesuatu yang belum saya lihat. Mungkin saudara sedang beriman untuk memiliki sebuah rumah ya, saudara beriman untuk memiliki sebuah usaha, saudara beriman untuk melihat anak-anakmu menjadi dokter, menjadi apa. Itu adalah iman, dan Ibrani mengatakan itu adalah bukti. Itu bukti bahwa engkau percaya. Artinya kita perlu memiliki iman. Ya, itu sebabnya di room ini, bahkan dalam komunikasi pribadi dengan orang-orang yang minta didoakan, saya selalu berkata, jangan suka berkata semoga, karena itu saudara tidak sungguh-sungguh, seolah-olah ya kalau semoga Tuhan tolong, kalau Tuhan tidak tolong ada orang lain tolong. Nah, Tuhan mau supaya kita percaya, kita memiliki bukti. Ya, memiliki bukti. Yang saya luar biasa diberkati waktu saya meneliti kata pistis ya, ada kata dalam bahasa Inggris yaitu assurance atau asuransi ya. Dikatakan iman itu adalah asuransinya kita.
Kita dapat datang. Nah, saya coba untuk meneliti penjelasan kata asuransi. Asuransi itu merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi, penanggung, dan pemegang polis atau tertanggung, di mana tertanggung ia membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko kerusakan. Jadi sederhananya begini, iman itu adalah asuransi saudara. Saudara punya asuransi kalau saudara beriman. Saudara datang kepada Tuhan sebagai penanggung perusahaannya, dan saudara adalah tertanggung. Tapi perusahaan itu hanya membayar asuransi kepada saudara kalau saudara setia untuk membayar sejumlah premi. Bahkan dikatakan juga asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, bencana alam. Ya, nah Bapak Ibu saudara, memang di dunia sekarang orang negatif dengan asuransi. Tapi ada faktanya, ada banyak orang yang mendapatkan pertolongan waktu mereka mengalami sakit kritis. Mereka punya asuransi itu, mereka di cover dengan jumlah uang yang besar. Ya, kebetulan dulu ibu juga dia sempat beberapa waktu di asuransi, dan dia bisa berangkat ke Korea, dia bisa berangkat ke Malaysia. Ya, nah saudara, kembali kepada kebenaran. Jadi iman kita adalah jaminan, asuransi kita. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, yang membuat perbedaan antara kita dengan orang lain adalah iman. Yang membuat perbedaan saudara dengan orang lain adalah iman. Mungkin saudara orang sederhana, tapi saudara lebih beriman. Saudara akan alami satu pertolongan Tuhan. Saudara akan diberkati. Karena itu adalah jaminan kita. Mungkin engkau punya iman kecil, tapi itu asuransinya. Karena Tuhan tidak menuntut iman besar. Tuhan hanya menuntut kita beriman kepada Dia, sekalipun iman kita kecil. Ya. Memang ada ungkapan bilang begini, kalau saudara beriman kecil, ya saudara membawa jiwa saudara ke surga, atau saudara akan pulang masuk surga. Tapi kalau saudara punya iman besar, saudara akan menarik surga turun ke bumi. Artinya saudara masih hidup, tapi saudara melihat mujizat Tuhan. Saudara masih berjalan, tapi saudara mengalami pertolongan Tuhan. Saudara masih hidup, tapi saudara melihat Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena saudara beriman. Ya, Mother Teresa dia berkata begini, kita hanya memiliki iman kecil kepada Allah yang besar. Ini satu jaminan. Imanmu boleh kecil, tapi Allahmu besar. Imanmu boleh kecil, tapi engkau punya Tuhan yang besar. Imanmu boleh kecil untuk menghadapi penyakit yang besar yang dokter sudah hands up, tapi engkau punya Tuhan yang besar yang dapat melakukan mujizat. Imanmu boleh kecil untuk sesuatu impian yang luar biasa, yang mungkin bagaimana mungkin saya bisa capai ini. Tapi engkau punya iman yang kecil kepada Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus datang kepada Dia. Mau saudara bilang, oh Pak Pendeta, saya punya iman kecil, Pak Pendeta, saya sudah putus asa, tapi saya mau belajar percaya. Saya mau katakan, Tuhan menghargai imanmu, tapi engkau harus mulai beriman kepada Dia. Karena Tuhan menegur. Kalau saudara baca ya kisah tentang seorang yang membawa anaknya yang kerasukan setan, yang dia katakan bahwa Tuhan, kadang-kadang setan membawa anak ini ke api dan ke air dan mau membinasakan dia. Dan dia berkata kepada Tuhan, ya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mampu, tolonglah aku. Kalau engkau dapat, tolonglah aku. Di dalam Markus 9 ayat 23 sampai 24. Markus 9 ayat 23 sampai 24. Di situ Yesus menegur dia. Di sini dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali saudara-saudara, kita tidak percaya, kita meragukan, karena memang kadang-kadang iman itu juga dibentuk dari latar belakang. Contohnya, kalau saudara dari latar belakang orang miskin, maaf, saya orang miskin, saya belajar itu saudara. Saya orang miskin, waktu saudara misalnya membutuhkan uang dalam jumlah tertentu, itu yang saya pernah saksikan. Saya dari keluarga miskin, saya dalam hidup
selama hidup belum pernah pegang 1 juta. Waktu saya beriman untuk pernikahan saya dengan istri waktu itu tahun 95, 5 juta. Itu seperti, bagaimana 5 juta? Dari mana 5 juta mau datang? Saya bagaimana? Saya mau kerja apa? Saya bingung. Dari mana itu 5 juta mau datang? Ya, tapi saya beriman. Setiap hari saya memuji Tuhan dan saya doakan, saya deklarasikan. Saya percaya bahwa saya akan dapatkan 5 juta. Akan dapatkan 5 juta. Dan saudara, itu peperangannya itu berbulan-bulan. Sehingga saya dari Agustus sampai bulan November baru Tuhan jawab. Itu tiap hari saudara, doanya begitu yakin, tapi otaknya bilang, dari mana? Mana mungkin? Apa bisa? Ini adalah peperangan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus mulai belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya iman, kita berkata, oh Tuhan tolong saya, tambahkan iman saya, tambahkan iman saya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya percaya. Dan iman yang benar adalah saudara tidak perlu mengurus yang tidak bisa saudara urus. Seperti saya tidak bisa urus uang 5 juta datang. Yang saya bisa urus adalah percaya. Jadi saya melatih iman saya untuk percaya setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, melatih iman setiap hari. Saya melatihnya, memuji Tuhan. Saya percaya, Tuhan saya percaya. Saya tidak tahu datang dari mana 5 juta, tapi saya tahu Tuhan pasti siapkan. Saya tidak tahu, tapi saya percaya saya akan menikah. Waktu itu saya menikah tanggal 8 Desember. Saya akan menikah tanggal 8 Desember. Saya tidak tahu datang dari mana. Saya lihat kanan kiri, saya lihat keluarga tidak bisa. Saya hanya mau percaya. Saya hanya mau percaya. Saya hanya mau percaya. Dan saudara, saya sudah saksikan itu. Tuhan kirim pakai orang yang saya tidak pernah ketemu, tidak kenal, telepon saya. Bukan Tuhan kasih saya 5 juta saja, tapi Tuhan pakai orang itu kasih saya 10 juta. Dan yang luar biasa, dia juga tidak punya uang di tangan, tapi dia juga beriman. Dan memang dia kasih 10 juta. Saudara, kenapa? Karena kita belajar beriman. Padahal saya sudah sarjana teologi, saya sudah khotbah tentang iman luar biasa, saya bersemangat. Ya, kalau saya khotbah saya bersemangat seperti sekarang ini saya semangat, saudara. Tapi beriman untuk diri sendiri itu tidak gampang. Tapi kita mesti latih, kita mesti terus dorong. Mungkin engkau sedang duduk di sini dan berkata, Pak Pendeta, ya saya ya begitu-begitu saja. Ya saya mau katakan engkau juga akan begitu-begitu saja. Tapi kalau engkau punya iman yang besar, engkau mulai latih, engkau mulai percaya, saya tidak tahu bagaimana Tuhan, tapi saya percaya. Dan engkau mulai percaya, engkau mulai memperkatakan, maka engkau akan lihat sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang dahsyat. Memang nanti saya akan bicara tentang mendeklarasikan, tetapi kebenarannya tidak peduli imanmu seperti apa. Kenapa? Karena iman itu tidak selalu ditentukan oleh pengetahuan. Tapi sekarang media menolong kita. Saudara dengar firman Tuhan, saudara mulai punya wawasan. Saudara mata saudara mulai terbuka, pikiran saudara mulai terbuka. Wow, kenapa saya tidak beriman? Nah, saya di situ, saya bilang kepada saudara beberapa hari lalu bahwa saya dilatih Tuhan dengan iman dari sekolah, kemudian menikah, kemudian bergumul buat rumah, dan itu terus dilatih. Itu sebabnya saya sekarang belajar untuk beriman yang besar, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu apapun yang engkau doakan, apapun yang engkau impikan, apapun yang engkau rindukan, saya mau katakan mulai beriman. Mungkin kecil, tidak apa-apa, beriman dulu. Dan mulai latih, mulai teguhkan dengan firman, mulai percaya, mulai karena engkau punya iman kecil tapi Tuhanmu besar. Engkau punya iman kecil tapi Tuhanmu dahsyat. Engkau punya iman kecil tapi Tuhanmu luar biasa. Engkau punya iman kecil tapi Tuhanmu lebih. Ya, karena firman Tuhan berkata, Ia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, itu sebabnya kalau datang kepada Tuhan mesti datang dengan iman. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau orang yang berpaling kepada Allah dan tidak percaya, orang itu tidak berkenan kepada Allah. Ya, ada orang yang minta naik, Bella, mungkin tadi ada turun. Ya, iya. Nah, saudara dan saya, Tuhan mau untuk kita belajar beriman kepada Tuhan, menaruh iman, menaruh percaya hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang dahsyat.
Iya. Sebentar ya, saudara, masih firman Tuhan. Boleh mute. Iya, iya. Iya, puji Tuhan. Iya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, merdeka karena iman kepada Allah, ya, yaitu iman yang terus engkau deklarasikan atau perkatakan. Oh, nggak bisa mute kayak signal. Iya. Nah, yang kedua, merdeka karena iman kepada Allah, yaitu iman yang engkau terus deklarasikan atau perkatakan. Saudara boleh tenang. Iya, kalau dia tidak tenang diturunkan. Iya. Iya, merdeka karena beriman kepada Tuhan dan terus dia engkau deklarasikan. Matius 17 ayat 20. Saya membaca di dalam versi mudah dibaca. Ya, versi mudah dibaca. Saudara, ini luar biasa. Dikatakan begini, kata Yesus, kamu tidak dapat mengusir roh-roh jahat itu keluar karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindahlah ke sana, dan pastilah gunung itu pindah. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan. Ini luar biasa, ya. Jadi Tuhan berkata bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kita dapat berkata kepada gunung untuk pindah dan dia pindah. Nah, saya coba untuk meneliti, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kamu dapat berkata. Kamu dapat berkata itu berasal dari kata Yunani ereho. Ereho itu bukan saja kamu dapat berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi ereho juga mempunyai arti kamu dapat memanggil. Ya, saya dan saudara diberikan otoritas oleh Tuhan. Kita orang percaya, Tuhan berikan otoritas kepada saya dan saudara untuk kita dapat memanggil, menarik berkat. Ya, kita dapat berdoa, ya, untuk percaya kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan. Bisa naikkan Ibu Lita Jessica Bella. Ya, kita dapat memanggil berkat atas kehidupan kita. Kita dapat memanggil berkat atas keluarga kita. Kita dapat memanggil berkat atas anak-anak kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita, atas tanaman kita, atas apapun. Kenapa? Karena waktu kita memanggil dengan iman, kita dapat berkata dengan iman, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi karena Tuhan ada dengan saya dan saudara. Tuhan yang berjanji, ya, Tuhan yang berjanji. Saya tidak tulis di sini, tapi saya ingat Abraham, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya, dan waktu dia pergi, kita tahu ceritanya, waktu dia melangkah untuk pergi, ya, dia dengan Ishak saja, dia suruh pelayan-pelayannya untuk tunggu, ya, bujang-bujangnya untuk tunggu. Dia dengan Ishak bertanya, Bapak, sudah ada pisau dan kayu, di manakah anak domba? Saudara tahu Abraham berkata apa? Yehova Jireh, Allah menyediakan. Yehova Jireh, itu pertama kali kata Yehova Jireh muncul. Kalau saudara baca Alkitab, sebelum itu tidak ada yang memberi nama Allah sebagai Yehova Jireh. Abraham berkata, Yehova Jireh, Allah menyediakan anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba. Dan itu tidak masuk akal, saudara, tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa tidak masuk akal? Karena domba tidak hidup di gunung, domba hidup di dataran rendah, tempat yang datar. Yang hidup di gunung itu kambing. Jadi kalau Abraham punya iman kecil, dia akan berkata kepada Ishak bahwa Tuhan akan siapkan kambing karena tidak ada domba di gunung. Tapi Abraham begitu percaya. Abraham tidak peduli tempatnya seperti apa. Abraham tidak peduli bagaimana caranya domba ada di gunung. Abraham tidak peduli bagaimana bisa ada domba di sana. Abraham hanya peduli dan percaya bahwa Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Itu yang penting, saudara. Ya, jadi saudara jangan urus, ya saya bisa katakan begini, jangan urus bagaimana caranya itu tercapai. Yang saudara harus urus adalah beriman dan saudara berkata-kata
dengan iman. Karena saya sudah bilang di sini, kata pisteo atau pistis itu juga berarti berkata-kata kepada diri sendiri. Engkau harus bangun pagi dan berkata-kata, aku sehat, aku diberkati, aku orang yang berhasil, aku orang yang paling bahagia. Dan engkau akan lihat sepanjang hari itu imanmu bekerja, semua jalan mulai terbuka, pintu mulai terbuka, berkat mulai terbuka. Kenapa? Karena engkau beriman, engkau berkata-kata dengan iman. Itu luar biasa. Jadi iman itu bukan diam. Kita ini bukan aliran kebatinan, saudara. Kekristenan itu adalah aliran yang diungkapkan lewat kata-kata, dengan ucapan, dengan deklarasi, ya. Saudara, kalau saudara cuma berdiam, ya saudara tidak lihat apa-apa. Tapi kalau saudara berkata-kata seperti Abraham, ya, aku percaya anakku, dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Tahun ini engkau harap apa? Sudah mau Desember. Apa yang engkau impikan? Mulai berkata-kata dengan iman. Yang kedua, kata kamu dapat berkata atau ereho itu juga mempunyai arti berfirman. Jadi kamu dapat berfirman. Wow, dahsyat. Kamu dapat berfirman, ya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta jangan ajar aneh-aneh. Kita bukan Tuhan berfirman. Tidak. Tuhan menaruh firman. Ulangan berkata bahwa Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Kita semua kan sekarang teknologi membuat saudara dimanapun saudara punya firman. Saudara dengar khotbah, saudara punya firman. Yang perlu engkau lakukan adalah memperkatakan firman. Berkata-kata, berfirman. Di dalam Yesaya 51 ayat 16. Yesaya 51 ayat 16. Di sini dikatakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Tuhan yang bilang loh. Tuhan yang taruh firman dalam mulut kita. Tuhan taruh firman dalam mulut saya. Tuhan taruh firman dalam mulut Bella. Tuhan taruh firman dalam mulut Ibu Elva. Tuhan taruh firman di dalam mulut Saudari Lydia, Ibu Lita Jessica, Pak Maksi, Bang Doni, saudara-saudara yang ada di bawah. Tuhan yang menaruh firman, bukan saya. Ya, tapi seringkali kita tidak mau menggunakan firman. Tuhan mengajak kita bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dari tidak ada menjadi ada, itu cuma dengan firman. Jadi kalau saudara mau lihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada dalam hidupmu, mulailah memperkatakan firman. Karena Tuhan yang menaruh firman, ya. Dan saya baca lanjut, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Tapi intinya Tuhan menaruh firman dalam mulut kita. Tuhan menaruh firman, dan firman itu berkuasa. Firman itu dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita lihat tentang kata berpindah, pindah. Gunung ini akan pindah dari tempat ini ke sana. Ya, kata pindah itu berasal dari kata Yunani metabaheno. Ya, metabaheno. Ya, yang luar biasa, metabaheno itu bukan saja berarti pindah, ya, tapi metabaheno juga itu mempunyai arti pergi, ya. Jadi saudara memiliki masalah, sakit, penyakit, saudara harus perintahkan pergi. Saudara harus cabut. Tadi malam saudara yang ada di live, kita berdoa buat Ibu Juice, ya, Ibu Juice yang kanker dan juga kelenjar getah bening. Kita berdoa dan kita perintahkan, Tuhan ingatkan firman bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya sudah bersaksi di sini, ada seorang ibu yang sakit kanker, dan waktu dia pergi ke ibadah, Tuhan berkata, iya enggak apa-apa pastor, Tuhan berkata kepada dia bahwa itu firman untukmu. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, engkau harus cabut sampai ke akar-akarnya. Dan dalam kisah itu, ya, ibu itu berkata, dia mulai berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut sampai ke akarnya. Kanker yang tidak ditanam oleh Bapa dicabut sampai ke akarnya. Kanker, dia mulai deklarasi, tanaman ini tidak ditanam oleh Bapa, saya cabut, saya lempar keluar, saya usir keluar, saya katakan pergi dari tubuhku. Dia mulai memperkatakan, ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia kembali ke dokter, dan dokter kaget. Seluruh kanker dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi, karena memang kanker tidak ditanam oleh Bapa.
penyakit tidak pernah diberikan oleh Bapa. Tuhan mau kita berkata-kata, pergi, ya, kata metabaheno ini juga melintasi, meninggalkan. Ya, nah Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara otoritas. Kita ini tuan. Kenapa kita tuan? Ya, karena Alkitab mengatakan kita ini anak raja. Saudara jangan hanya pandai menyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wah, pintar sekali nyanyi. Tapi apakah betul engkau punya mental raja? Apakah engkau betul punya otoritas raja? Kelihatan di mana? Waktu engkau ada masalah. Engkau anak raja atau tidak itu tergantung kepada, ya, tergantung kepada imanmu. Tergantung kepada imanmu yang mulai memperkatakan. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan berkata, saudara, uang itu bukan tuan. Ya, ya. Itu sebab Yesus menasihati kita jangan jadi hamba uang, ya. Karena memang uang itu, ya, mamon itu, dewa uang itu bersaing dengan Yesus. Jadi uang itu bisa jadi tuan kita, sehingga kita gampang untuk stres. Begitu dompet kosong kita stres. Tanggal muda kita nyanyi sukacita, tanggal tua kita stres. Karena apa? Uang menjadi tuan kita. Uang itu hanyalah satu fasilitas untuk menolong kita. Ya, uang itu hanya alat untuk menolong saya dan saudara. Uang bukan tuan. Karena itu saudara, jangan biarkan dirimu tergantung dengan uang. Dalam pengertian kita dapat berkata, ya, uang, berkat Tuhan mengalir, uang datang, berkat. Ya, tapi kita juga mesti kerja, saudara. Karena itu juga perintah Tuhan. Jangan saudara hanya di kamar berdoa minta uang datang. Tapi saudara, kita adalah tuan atas uang, tuan atas masalah, tuan atas masa depan. Karena itu yang perlu kita lakukan, kita mulai berkata-kata, pindah, datang, terima. Saya percaya, saya terima, ya. Kenapa? Karena itu iman, saudara. Iman yang benar itu berkata-kata memerintahkan. Berkata-kata dengan iman, berkata-kata dengan penuh kepercayaan. Kenapa saya berkata begitu? Saya tadi siapkan firman Tuhan. Tuhan bawa saya dalam Lukas 7 ayat 8. Seorang perwira datang kepada Yesus. Lukas 7 ayat 8. Di situ Lukas 7 ayat 8. Di sini dikatakan, sebab aku, perwira ini berkata begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan ini. Dan saudara kalau baca terus ayat selanjutnya, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak terdapat di antara orang Israel. Iman yang besar adalah otoritas yang saudara gunakan. Perwira ini tahu bahwa dia punya pangkat. Dia tahu dia di bawah Yesus, dan dia berkata, Yesus, katakan saya sepatah kata, sama seperti saya berkata kepada bawahan saya, datang maka dia datang, pergi maka dia pergi. Artinya iman adalah kata-kata mendeklarasikan, memiliki perkataan yang penuh otoritas kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berkata kepada masalah datang atau pergi, datang berkat atau pergi semua masalah dalam hidupmu. Engkau dapat berkata-kata, engkau dapat beriman. Tapi iman yang benar adalah berkata-kata. Yesus akan dari sorga memuji engkau. Yesus dari sorga akan memuji engkau kalau engkau mempunyai iman yang diperkatakan. Engkau begitu yakin. Nah, kita semua cenderung punya iman yang pasif, iman yang diam. Jangan bicara, nanti orang ketawain apa yang engkau impikan. Ya, enggak apa-apa, saudara Jesus. Tuhan berkati ya. Ya. Tapi Tuhan mau kita beriman. Iman itu saudara harus berkata-kata. Karena mujizat terjadi atau tidak itu iman, ditentukan oleh iman. Saudara baca Alkitab, Yesus tidak berbuat mujizat. Yesus tidak dapat, Alkitab mengatakan, Yesus tidak dapat melakukan mujizat di Nazaret. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka, jadi masalahnya tidak percaya saja. Kalau kita belum mengalami mujizat, ya mungkin kita tidak percaya, ya. Tapi kalau kita percaya, ada waktu Tuhan di mana kita akan lihat penggenapan janji Tuhan. Saya coba untuk lihat sekilas tentang
kata mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kata mustahil itu berasal dari kata Yunani adonateho. Adonateho itu bukan saja tidak ada yang mustahil, tapi tidak mempunyai kekuatan. Artinya, saudara, orang lain masalah tidak mempunyai kekuatan untuk terus ada di hadapan saudara. Tidak apa-apa saudara Jesus, tidak apa-apa. Signal memang kadang-kadang bagus, kadang tidak. Jadi tidak ada masalah. Iya, jadi nanti sebentar baru naik ya. Jadi saya dan saudara harus belajar bahwa tidak ada kekuatan. Kata adoneto juga mempunyai arti tidak ada kekuasaan atau kemampuan. Bahkan saya berani mengatakan tidak ada setan yang bisa menahan berkatmu. Tidak ada setan yang bisa menahan masalahmu. Tidak ada setan satupun yang bisa. Kalau engkau beriman, engkau percaya, engkau dapat berkata dengan sungguh-sungguh dengan iman, pergi atau tidak. Engkau dapat berkata kepada penyakitmu, pergi, keluar dari tubuhku, karena tubuhku adalah bait Allah. Tubuh adalah milik Allah. Tubuhku bukan tempat sakit penyakit. Tubuh adalah tempat roh Allah berdiam. Engkau dapat berkata dengan iman, buat apa yang engkau gumulkan, bahwa datanglah dalam nama Yesus. Engkau dapat berkata dengan iman, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada apapun, ya. Bahkan iman atau apa kata adonateho ini juga mempunyai arti menjadi lemah. Kalau saudara beriman, saudara tidak akan lemah, karena Tuhan memberi kekuatan kepada engkau untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Saya akan mengakhiri dengan kesaksian Debbie Basir juga. Dia berkata bahwa dia punya mesbah doa, saudara-saudara. Dan satu waktu ada seorang ibu, ya, yang kaya, saudara-saudara, ibu orang kaya. Tetapi ibu ini dari remaja dia ada masalah di saraf di kepalanya. Jadi dia mesti terapi. Dia terapi. Dia harus terus terapi, ya. Dia harus melakukan terus-menerus terapi. Kalau tidak terapi, kepalanya menjadi tegang sekali dan dia sangat menderita, saudara-saudara. Nah, pada waktu COVID, saudara-saudara, dia menjadi takut untuk pergi melakukan terapi di rumah sakit. Nah, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mulai ikuti mesbah doa. Dia mulai memuji Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan. Dia mulai mendeklarasikan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia. Dia mulai percaya. Dia mulai beriman. Dia mulai memperkatakan imannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, dia lakukan itu 2 tahun memang. Tapi kemudian mujizat terjadi. Kemudian mujizat terjadi. Apa mujizat terjadi? Mendadak dia sembuh, tidak lagi terjadi tegang, tidak ada lagi masalah, tidak ada masalah apapun. Dia sehat sempurna. Dan dalam kesaksiannya, ya saudara, terapinya biayanya besar. Dalam kesaksiannya dia berkata, Ibu Debbie, saya boleh minta nomor rekening? Dan Ibu Debbie Debbie Basir kirim nomor rekening, dan dia transfer 200 juta. Dan dia berkata begini, Ibu, karena saya tidak perlu terapi, biasanya saya terapi dengan biaya ini. Semua biaya terapi saya transfer buat ibu. Dan Ibu Debbie berkata, wow, dahsyat. Ya, hanya lewat mesbah doa. Itu sebabnya saya percaya hanya lewat Komal, lewat media ini, lewat TikTok. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita beriman, kita mempunyai iman. Kita sekalipun kita mempunyai iman kecil, tapi kita mulai memperkatakan iman kita. Kita mulai mendeklarasikan setiap hari. Bangun pagi, saudara yang sakit terus perkatakan, aku percaya aku sudah disembuhkan, aku terima kesembuhan, aku sehat kuat. Setiap pagi engkau bangun dan engkau mulai memperkatakan bahwa aku orang yang diberkati. Kalau engkau sedang membutuhkan sejumlah dana, memperkatakan dengan iman, mendeklarasikan dengan iman. Dan saya mau katakan, percaya bahwa mujizat pasti terjadi, karena imanmu yang akan mengerjakan mujizat. Imanmu melakukan hal-hal yang dahsyat, karena Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar.